ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Lepas 7 menit dari jam 9 paginya sahabat budaya, dimanapun berada tentunya masih ditemani bersama Pilma Komi di obrolan komunitas untuk edisi pagi ini. Seperti sudah disonding di awal tadi, kita bakal mengajak salah satu komunitas yang ada di kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Dan sudah hadir membersamai kita langsung di studio RRI Pro 4 Palembang, ada kawan-kawan dari BEM Fakultas Pertanian Universitas Tridinanti Palembang. Kita sapa. Halo, selamat pagi semua. Halo. Halo pagi. Wow, cerah-cerah ya pagi ini ya. Oke, bagaimana dari rumah tadi menempuh perjalanan ke RRI? Ada macet nggak? Aman sih Kak. Aman. Oh, weekend ya. Alhamdulillah. Oke, jadi nggak terlalu padat merayap ya kendaraan yang ada di luaran sana. Oke, baik, kita sudah kehadiran adik-adik. Ini adik-adik cantik lah ya, dari BEM Fakultas Pertanian Universitas Tridinanti Palembang. Dan hari ini juga kita bakal membahas topik tentang menjalin kolaborasi untuk kemajuan bersama dengan akan mengusung tema Agri Expo 2025. Oke. Oh, kalau dari temanya kayaknya keren ya nih ya. Oke. Jadi kita di sini boleh mix bahasa Palembang juga boleh, nggak apa-apa ya. Kalau terpleset-pleset dikit nggak apa-apa. Aman kalau di Pro 4. Oke, tapi kita kenalan dulu satu persatu karena pepatah bijak dulu ngato ke dak kenal maka dak sayang maka pula dak cinta. Kita ke yang paling depan dulu, ada Adelia. Adelia sebagai ketua pelaksana. Yang mana Adelia? Oh, di tengah, di tengah. Boleh. Adelia sekarang saat ini sibuknya apa dan pulang kemana? Terus kuliahnya jurusan apa, semester berapa? Oke, halo teman-teman semuanya. Halo. Kenalin, nama aku Adelia Putri Uzairin. Kalau sekarang lagi di BEM menjabat sebagai ketua pelaksana dari Agri Expo 2024. Kalau selebihnya itu aku sebagai ketua divisi dari program. Oke. Kalau sekarang lagi semester 5 dari prodi agribisnis. Oke, asli Palembang. Asli Palembang. Asli Palembang. Oke, ini ibu ketua berarti ya. Yes. Lanjut ada Anis Fadila, Wakil BEM Pertanian. Halo Anis, selamat pagi. Selamat pagi Kak. Oke, jadi Anis saat ini sibuk apa aktivitasnya? Anis sekarang sibuk selain mahasiswa semester 5, sekarang Anis juga ikut beberapa organisasi. Sibuk berorganisasi dan juga Di kampus atau di luar kampus? di kampus dan Oh, juga di di kampus. luar. Wow. Iya. Berarti produktif ya? Iya. Oke. Begitu. Saat ini Anis sebagai Wakil BEM Pertanian. Oke. Betul. Yang paling ujung ini halo Yunita ya. Halo, apa kabar Yunita? Baik. Saat ini Yunita sibuknya apa aktivitasnya? Untuk sekarang itu sibuk di kuliah aja. Kuliah. Iya. Oke. Semester berapa? Semester 5 untuk di BEM Fakultas Pertanian itu sebagai anggota divisi Humas. Divisi Humas. Oke, jadi kalian ini tergabung dalam satu proyek Agri Expo 2025. Iya, betul. Oke, kita sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin Kak Pili mau tanya dulu nih, sebenarnya Agri Expo 2025 nih apa nih? Siapa yang mau jawab? Bu Ketua dulu. Boleh. Oke. Sebenarnya kalau Agri Expo ini acara tahunan proker besar dari BEM Fakultas Pertanian. Jadi kita setiap tahunnya adain Agri Expo, proker besar kita. Sebenarnya di Agri Expo ini sebagai ajang dari BEM juga menjalin kolaborasi bersama dari mungkin komunitas-komunitas luar, dari SDM-SDM luar biar BEM kita juga semakin dikenal di luar sana. Itu sih Kak.
Oke. Nah, kalau tema utama yang diangkat nih dari Agri Expo ini apa nih? Tema utamanya. Siapa yang mau jawab? Bu Ketum lagi boleh, Bu Ketum lagi boleh, nggak apa-apa. Iya. Kalau untuk temanya tuh kita nggak ada emang ya udah kita Agri Expo gitu Kak. Oh, Agri Expo. Untuk tema yang bagannya gitu nggak, memang kita angkatnya ya udah kita Agri Expo, di sini kita ngadain bazar. Oke, baik. Jadi ini yang terlibat dalam proyek kalian Agri Expo ini ada dari luar juga kah partisipasinya atau masih dari pihak kampus saja? Ada umum. Oh, ada umum juga. Itu siapa aja tuh yang tergabung? Boleh Anis jawab. Boleh, oke. Untuk partisipannya, kita turut mengundang masyarakat umum dan juga anak-anak SMA. Kan kita ngadain lomba game Mobile Legend tuh, Kak. Oke, ya. Terus juga kita juga ada kelas umum. Jadi di situ nanti kita nyediain narasumber yang bakal ngebahas tentang seputar topik pertanian. Dan di situ nanti kita bakal ngundangin adik-adik SMA juga untuk turut berpartisipasi. Iya, betul. Dan kalau untuk bazarnya itu terbuka untuk masyarakat umum, tentunya yang ingin ngenalin brandnya tuh boleh banget. Oh, berarti nanti kayak open booth gitu ya? Iya, Iya, betul Oh, banget. seru dong. Iya. Iya, seru banget. Oke, berarti ada UMKM juga nanti. Betul. Jadi kita juga temanya juga kayak untuk gimana ya? Untuk apa tuh? UMKM kita tuh biar lebih Hidup lagi. hidup lagi gitu. Jadi di hire juga ya untuk gabung bersama dengan Project Agri Expo ini sendiri. Iya. Oke, jadi untuk membantu juga UMKM biar lebih dikenal lagi dan juga mereka lebih aktif lagi dalam berjualannya ya. Oke, kita ke Yunita. Yunita, ini tadi sudah disinggung juga nih oleh Anis, katanya mengundang ada anak-anak SMA dan juga yang lain-lain. Berarti ini tugas Yunita dong. Iya, divisi humas. Untuk mempublish semua ini. Betul. Jadi gimana nih kemarin? Siapa aja nih yang diundang? Untuk sekarang media partner itu ada dari apa kemarin itu? Dari Sun Chapter Palembang. Iya. Ada dari apa lagi ya? Udah ada dari beberapa organisasi yang di Unsri, dari kampus-kampus lain udah ada juga. Oke. Terus ada beberapa sponsorship juga yang udah kami hubungi untuk ikut kontribusi di acara Agri Expo ini. Oke, baik. Jadi ini memang job desk dari Yunita untuk Iya, mempublish dan betul. juga mengundang yang Ya, lain ya dari untuk divisi humas. untuk tergabung di Agri Expo ini sendiri. Nah, berarti ini kalau ngomongin Agri Expo ini kan kata Bu Ketua tadi, ini acara tahunan Bu ya. Ibu lagi manggilnya kan. Tuh ya. Kira-kira ada perbedaankah yang sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya atau mungkin ada gebrakan terbaru di tahun ini, Bu Ketua? Ada kira-kira yang membedakan dari Agri Expo sebelumnya dan sama yang tahun ini? Diusahakan ada. Untuk mungkin karena Agri Expo ini baru yang kedua nih Kak. Iya. Baru yang kedua, tahun kemarin yang pertama. Jadi harapannya sih gebrakannya setidaknya di tahun ini segala kekurangan yang ada di tahun kemarin itu dituntaskan. Dituntaskan, kita jadi yang lebih baik gitu. Oke. Kalau untuk spesifik yang gimananya, doakan aja semoga jadinya wah gitu ya. Amin. Oke, tapi kalian bertiga ini secara pribadi, kalian sudah pernah tergabung juga dalam satu acara atau menggarap sebuah event nggak? Kalau dari Anis? Event dari Wiki Pangan tuh Kak. Oh, Wiki Kita Pangan. iya. Oke, terlepas dari Agri Expo ya, Oke, pengalaman-pengalaman kalian sebelumnya. Betul, kan Anis juga aktif di organisasi luar kampus juga ya. Jadi kayak misal tuh Wiki Pangan kita pernah kolaborasi dengan apa ya waktu itu Ikraf, kantor Ikraf kan kita udah di bawahnya Ikraf nih. Jadi kita ngadain festival rempah yang waktu itu diadain di seru dong. iya di itu di parkiran di depan lobi PTC Mall. Ya, di situ jadi kita kolaborasi antar banyak daerah di Sumatera Selatan juga. Jadi Wiki Pangan juga termasuk. Dan oleh karena itu dari organisasi luar juga kita bisa kayak implementasinya juga di dalam kampus gitu kan. Di BEM. Jadi ada pengalaman yang bisa diterapkan Terus di juga, sini. mengenai
perbedaan tahun kemarin sama tahun sekarang Oh, itu nambahin ya? iya nambahin ya ada. Oke, boleh. Jadi itu boleh. ada yang namanya kelas umum tadi Kak. Oh, kelas umum. Iya, di tahun kemarin kita nggak ngadain, kita fokusnya ke bazar dan juga lomba. Ya, tapi di tahun ini kita ngadain juga buat kelas umum mengenai pertanian. Jadi Oke, pembicaranya siapa nanti? ada deh secret. Ada, oh, Pokoknya secret. ahli di bidang pertanian yang jelas. Jadi Iya, yang penasaran ya, mungkin langsung bisa join langsung ya. nanti. Oke, berarti Anis memang sudah punya pengalaman menggarap event juga bersama tim yang lain juga Iya, ya, betul. sebelum aktif di Agri Expo ini sendiri. Kalau Bu Ketua, gimana Bu Ketua? Pernah juga terlibat dalam satu project event sebelumnya? Pernah karena Adel kan banyak ikut organisasi luar. Jadi kalau Adel ada ikut Sun Chapter Palembang yang dimana itu kan urusannya sama anak-anak kecil, event-eventnya sama anak-anak kecil, berbagai sama anak kecil. Ada juga sempat kemarin ikut Dompet Duafa juga, volunteer yang dimana eventnya sama anak-anak dari panti gitu Oke. kan. Kalau sekarang sih kalau yang aktif banget organisasi luarnya itu Adel aktifnya sekarang di KKP Network. Oh, KKP Network. Ah. Apa tuh? KKP Network ini kerja kelompok podcast sebenarnya. Wow, Jadi awalnya itu kita jalan di podcast. Uh-uh. Kalau sekarang Adel di sana menjabat sebagai road manager. Wih, mantap Jadi dong. kalau untuk event karena seluruh talent yang ada di KKP Network itu Adel yang memanajemen. Jadi untuk seluruh event yang ada kita ikutin itu seluruhnya Adel yang terjun langsung. Wow, langsung Gitu. memonitor gitu ya. Langsung yang memonitor. Oke, Gitu. berarti nggak salah pilih sebagai ketua ya, karena memang sepak terjangnya nggak diragukan lagi ini. Baik, semoga pokoknya event kalian akan berjalan dengan lancar, dengan SDM juga dari SDM kalian juga sudah mumpuni juga sepertinya satu sama lain. Jadi tinggal ibarat kata orang Palembang tuh tinggal moles-moles bela ya, segala kekurangan yang kecil-kecil. Oke, kita ke Yunita. Yunita pernah juga tergabung dalam satu project event gitu di luar selain Agri Expo ini? Kalau di luar kampus itu belum, mungkin Belum. lebih ke aktif di organisasi di dalam BEM ya. Kayak ada event-event di dalam BEM itu always selalu ikut serta kontribusi. Ya. Oke, berarti ada juga lah ya Ya. basicnya ke event. Baik. Nah, tapi kalau misalkan ngomongin masalah event, tentunya nggak ada yang ibaratnya mulus gitu ya. Pasti semuanya ada halangan, ada rintangan, ada tantangan tersendiri. Nah, kalau menurut Adel sendiri, tantangan apa yang Adel tempuh untuk saat ini? Di Agri Expo. Iya, di Agri Expo. Sebenarnya secara ininya sih kadang komunikasi karena Adel bagaimanapun Adel harus berada di tengah, berusaha adil untuk seluruh panitia yang ada, itu yang mungkin agak sulit. Harus netral juga ya. Harus netral, nggak berpihak kemana-mana. Sebenarnya kalau kendala sekarang itu seluruh anggota itu tuh paham akan job desk, sama sistematis ada yang kita bikin gitu. Sebenarnya mereka semuanya paham, cuman terkadang ada yang loadingnya cepet, ada yang loadingnya lama Iya, gitu kan. Kadang ada juga yang loadingnya cepet, dianya kesel sama yang loadingnya lama. Akhirnya timbulnya kan ada mungkin akhirnya ada api-api kecil, Iya, ada gesekan sedikit ya. gesekan sedikit gitu. Itu struggle sekarang. Iya, struggle sebagai seorang ketua karena memang harus juga netral tadi ya, karena kan kita juga nggak bisa pukul rata sifat seseorang, karakter seseorang. Itu yang mungkin jadi PR tersendiri. Bukan hanya di organisasi tapi sepertinya di setiap kelompok ya. Kelompok kecil misalkan kelompok belajar, kelompok presentasi di depan kelas. Nah, pasti ada hal tersebut pasti ditemui kalau misalkan seperti itu. Oke, tapi untuk saat ini bismillah masih oke lah ya. Aman. Oke, nah kalau dari Anis kira-kira apa nih tantangan terbesar Anis dalam event ini kira-kira? Tantangan pribadi Anis sendiri ya Kak. Kalau menurut Anis sih untuk sekarang kayaknya tantangannya lebih ke waktu ya. Waktu. Iya, karena kita juga semester 5. Kita juga aktif di dalam dan di luar organisasi. Terus jadi harus pintar memanajemen waktu, di mana Oke. kita harus aktif dan bertanggung jawab atas apa tugas kita sebagai Mahasiswa. mahasiswa, terus juga
pejabat di kampus, organisasi kampus, dan juga sebagai anak juga tentunya di rumah ya. Iya. Gitu. Jadi itu struggle yang Anis harus lalui kalau di untuk menjalani event ini sih Agri Expo. Betul. Jadi harus pintar juga membagi waktu, mana yang harus diprioritaskan, akademik, non akademik, terus juga organisasi sama status sebagai anak juga di rumah. Betul banget. Oke, karena itu memang ya kewajiban semua ya. Apalagi kalian sudah memilih di jalan ini, misalkan memegang satu amanah kan, amanah sebagai wakil Anis ya. Iya, wakil. Karena wakil itu kan nggak jauh beda tugasnya sama ketua ya. Betul banget. Jadi kalau ketua tugasnya sudah banyak, nah di hire-nya ke wakil. Oke. Kalau Yunita gimana Yunita? Tantangan tersendiri bagi Yunita dalam Agri Expo ini? Kalau tantangan ya, mungkin dari humas ya, karena aku sebagai humas, itu mungkin lebih mengejar banget kayak sponsor, ya media partner. Itu kan karena sponsor itu penting banget nih untuk acara Agri Expo ini kan. Jadi mungkin itu sih tantangannya. Betul. Ya. Jadi lebih karena ke emang benar-benar harus dikejar banget kan. mencari partnership ya, partnership juga sponsor yang juga ikut terlibat. Berarti kamu harus mempunyai skill lobby yang oke nih. Iya, jadi kan ini kan juga berhubungan dengan lobby kan. Karena kalau misalkan bisa meyakinkan orang dengan event yang bakal kalian garap ini akan berhasil, tentunya pasti akan mudah. Oke. Tapi untuk saat ini gimana? Aman. Udah beberapa sponsor yang udah dihubungi juga. Udah dihubungi dan juga udah ikut join. Iya, udah. Oke, baik. Kira-kira sponsornya apa aja sih tanpa menyebut merek gitu? Misalkan dari mana gitu sponsornya? Misalkan Ibu dari ketua. apa? Ada dari komunitas atau mungkin ada dari corporate juga perusahaan? Iya. Ada juga. Oke. Jadi mungkin jenis-jenis CV. Oh, CV. Gitu. Oke. Untuk kayak kita ada lomba Mobile Legends, mungkin dari komunitas Mobile Legends-nya ada yang kerjasama sama kita gitu. Baik. Ada yang sponsor juga untuk hadiahnya ya? Oke, baik, mantap. Nah, ini ngomongin masalah Mobile Legends berarti pasti seru nih ya, pasti eventnya ya. Kira-kira menurut kalian kenapa nih orang-orang harus datang ke Agri Expo? Karena apa benefitnya? Dari Anis deh. Oke. Buat teman-teman, alasan kenapa kalian harus join nih ke harus Agri datang, Expo ya. Yang pertama itu kita nyediain yang jelas hadiah ya Kak ya. Kita ada hadiah tuh untuk juara 1, 2, dan 3. Nominalnya lumayan lah. Lumayan gitu kan. ya. Iya, dengan pendaftaran yang hanya 50.000, kalian kalau menang bisa dapat berkali-kali lipat dari itu. Jadi yang punya skill Mobile Legends boleh banget. Terus juga kita ada sertifikat. Dan juga di sana juga nggak cuma ada lomba aja. Kalian yang mau memperluas pengetahuan mengenai pertanian juga boleh banget join. Betul. Anak-anak yang SMA kan kalau misal dia berminat nih condong ke pertanian, boleh banget kan kita ngadain kelas umum juga di situ. Dan terus juga ada bazarnya juga. Jadi buat teman-teman yang mau buka bazar, memperkenalkan produknya misalnya baru, mungkin kita bisa nyediain masa juga kan di situ banyak Kak. Iya. Jadi sembari memperkenalkan, kita juga membantu untuk mempromosikannya ke masyarakat luas. Oke. Gitu. Jadi target pasarnya udah ada ya? Udah ada. Kalau misalkan ikut join di UMKM yang diselenggarakan oleh Agri Expo ini sendiri, karena nggak repot-repot lagi cari pembeli karena orang-orangnya sudah di situ. Iya, betul. Jadi tinggal kita uji rezeki kita aja masing-masing di situ gimana ya. Oke. Nah, kalau kira-kira menurut kalian ada beberapa event, ada beberapa perlombaan gitu yang terus juga ada juga yang diselenggarakan, ada Mobile Legends, ada yang lain-lain tadi. Menurut kalian yang paling gongnya itu apa sih? Apa ini acara yang paling yang bisa best seller lah gitu istilahnya? Kita ngadain jenisnya kayak podcast gitu. Oh, podcast. Itu nanti gimana nih?
Sebenarnya podcastnya? kalau dari podcast itu kalau di kampus kita jadiin kuliah umum. Jadi teman-teman dari fakultas lain itu kuliah umum ke podcast kita, acara kita gitu. Kalau dari adik-adik yang SMA itu nanti mereka juga ada dispen dari sekolah. Jadi memang di sekolahnya itu kita undang. Nanti mereka dapat dispen datang ke podcast kita sebenarnya. Jadi kan kita kalau lombanya kan lomba Mobile Legend. Kalau orang-orang orang tua tuh mikir ngapain sih main game Iya. gitu kan. Lomba apa sih ini? Lomba gitu. apa sih itu gitu kan. Tapi memang di zaman yang mungkin yang sekarang Mobile Legend tuh kan lagi hype banget Iya. gitu kan. Terus nanti sampai ada latihan-latihannya lah segala macem gitu. Jadi kita bikinin ruang nih, kalian hasil dari kalian latihan kita lombain nih ke sini gitu Iya. kan. Di sisi lain buat ke UMKM mereka yang main-main, teman-teman yang lain yang datang itu bisa jajan ke UMKM kita gitu. Dari UMKM tuh karena dari hasil pertanian itu kan mereka olah, mereka jual lagi dengan kemasan yang mungkin berbeda-beda gitu, dengan berbagai macam makanan gitu kan. Makanya itu ada UMKM. Nah, dapat ilmunya dari mana gitu kan? Dapat ilmunya ialah dari podcast kita tadi yang membahas tentang pertanian. Iya, tentang kuliah umum tadi ya. Dijadiin kuliah umum. Betul. Jadi kalian pinter nih menargetkan orang-orangnya gitu ya. Karena anak-anak SMA kan biasanya kan dilema kan gitu kan, mau memilih kuliah jurusan apa gitu. Nah, jadi itu juga akan membuat mereka semakin yakin untuk memilih pertanian. Nah, kalau dari kalian sendiri alasan memilih pertanian kenapa nih? Kalau dari Yunita dulu deh. Alasan ya, karena emang minat Mau jadi apa nih? Mau cita-citanya coba spill dikit nggak apa-apa. Siapa tahu kan insya Allah kejadian gitu. amin. Kalau aku pribadi sih pengen jadi pengusaha mungkin. Pengusaha. Ya, karena udah masuk di pertanian ini kan mungkin jadi pengusaha yang bergerak di bidang pertanian. Jadi Oke. mengembangkan ilmu kan. Ya. Betul. Tapi emang dari SMP, SMA sudah seneng pertanian? Lebih senang menanam sih. Oh, ya iya, kan iya. agroteknologi kan. Kalau agroteknologi itu kan lebih terjun ke lapangan ya. Beda sama agri kan. Ya jadi karena senang nanam, ya jadi masuk di agroteknologi. Iya. Biasanya juga orang kalau misalkan senang berkebun, senang bertanam Iya. itu pola hidupnya sehat juga ya biasanya ya. Oke, kalau Anis gimana nih? Kenapa nih hasilnya bisa memilih Fakultas Pertanian? Iya, oke, baik. Jadi kalau menurut Anis nih, kenapa sih Anis memiliki ketertarikan di bidang pertanian? Yang pertama itu ini sektor nggak akan pernah mati, Kak. Karena setiap ada populasi manusia di kehidupan itu pasti kita butuh makan, betul kan? Oke, oleh sebab itu kayak oke, ini sektornya berarti menjanjikan banget di masa depan, gitu. Dan juga untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di petani kecil juga sebenarnya. Gimana sih cara mereka bisa mengolah hasil mereka? Kan kita sering dengar struggle petani-petani itu yang harga hasil panennya anjlok padahal udah panen raya, dan itu juga kita menjadi salah satu motivasi Anis memilih pertanian supaya bisa berdampak juga dan juga memberikan informasi ke petani-petani bagaimana Oke. sih caranya bertani agar kita bisa menambah nilai jual dan juga agar kita juga bisa Memberikan hasil yang maksimal gitu ya. Betul. Untuk misalkan untuk bertani juga dengan bukan hanya sekedar praktik tapi ada juga teorinya gitu yang dipelajari. Jadi membuat hasil yang dihasilkan oleh para petani juga makin maksimal nantinya. betul. Oke, mantap. Berarti memang Anis memang dari dulu berarti sedang pertanian ini ya. Ya lumayan, karena juga dari nenek ayah juga kan bukan asli orang kota ya, Oh, iya, jadi iya. suka Sama, baik. iya kan kayaknya iya kak, jadi itu jadi ya udah gitu, pertanian ini harus dilestarikan lah banyak. Oke, karena memang pertanian ini kan identik dengan orang-orang, misalkan kita kayak orang-orang di pedesaan gitu ya. iya. Oke, karena kita juga dengan alam itu sudah seakrab itu dari kecil. betul. Oke, jadi ini Anis melihat potensi yang ada di diri Anis untuk mengembangkan ini lebih lanjut lagi. Iya, betul. Mantap. Oke, Adel gimana Adel? Hasilnya kenapa bisa memilih pertanian?
Kalau aku kan dari agribis. Kalau dari agribis, jadi kita tuh bukan cuman untuk nanam, jadi kita ada memang ada hitung-hitungannya gitu kan. Jadi kalau dari lebih detail ya. Kalau dari agrotek memang mereka fokus menanam. Kalau dari agribis itu hasil dari panen itu kita ke pembeli gitu. Nah sebenarnya kenapa Adel pilih agribis? Sebenarnya basic Adel buat nanam itu enggak yang emang orang yang suka nanam banget tuh enggak gitu. Jadi akhirnya milih agribis tuh karena dari agribis tuh bisa dua. Jadi kita bukan cuman bisa di pertanian, kalau mau banker dan lain-lain itu juga tetap bisa karena hitungan, pelajaran-pelajaran ekonomi itu tuh banyak yang kita pelajarin. Makanya Berarti masih relate ke situ ya. Jadi bukan hanya satu, jadi banyak beberapa cabang yang didapat kalau dari agribis. Berarti bisa masuk ke mana aja gitu ya. Baik. Kita break dulu ya. Kita dengar satu lagu lagi. Setelah itu kita bakal ngobrol-ngobrol panjang lagi tentang Agri Expo 2025 ini. Ini baru permulaan sepertinya, tapi sudah semangat ini ya. Kita dengar satu lagu dulu dari Sumatera Selatan. Ada orang lahat nggak di sini, Pagar Alam? Kita dengar satu lagu dari Antan 8 dari Jimmy Delvian. Tetap di RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Singgahlah kudai, singgah kepada kami, berandai panjang, bertepuk ngiring rami. Janganlah lupa adeng sana sekambangan, singgahlah jerang Antan 8. Liku beliku jalan ilo dilalui, setelah sampai ina kembang kanan kiri. Liku beliku pemandangan setelah sampai badan payah terobati. Oi Antan 8, peninggalan bagi berhenti jeme dulu nutup padi. Oi Antan 8, peninggalan bagi berhenti jeme dulu nutup kopi. Singgahlah kudai, singgah kepada kami, berandai panjang, bertepuk ngiring rami. Janganlah lupa adeng sana sekambangan, singgahlah jerang Antan 8. Liku beliku jalan ilo dilalui, setelah sampai ina kembang kanan kiri. Liku beliku
Dalam situasi darurat, masyarakat seringkali bergotong royong membantu satu sama lain. Tradisi gotong royong ini sangat kuat di banyak komunitas Indonesia, terutama dalam membantu korban bencana, membangun kembali rumah atau membersihkan area yang terkena dampak. Gotong royong menjadi sistem kerjasama tradisional yang luar biasa di masyarakat. Gotong royong menjadi sistem kerjasama tradisional yang luar biasa di masyarakat. Komunitas adat seringkali memiliki sistem kerjasama mengatur pembagian air atau sistem irigasi. Hal ini juga berperan dalam mengatasi dampak bencana terkait air seperti banjir atau kekeringan. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, 38 menit. Lepas dari jam 9 paginya, sahabat budaya dimanapun berada. Kita masih dengan adik-adik dari BEM Fakultas Pertanian Universitas Tridinanti Palembang dan juga masih membahas topik mengenai menjalin hubungan kolaborasi untuk kemajuan bersama dengan topik Agri Expo 2025. Oke, kita sapa kembali, Mas Yaman ya. Oke, baik. Kalau tadi sudah banyak kita membahas tentang Agri Expo ini sendiri, mulai dari perencanaan untuk eventnya ya, terus juga apa aja nanti yang akan ditawarkan dalam event tersebut, terus juga siapa saja nanti yang akan terlibat dan banyaklah tadi sudah kita bahas satu persatu ya. Nah, kalau menurut kalian sendiri, misalkan nanti nih di masa yang akan datang, kalian masih tertarik nggak untuk mengadakan event seperti ini lagi? Dari Adel dulu deh. Tertarik karena untuk event kayak gini menurut aku lumayan menjanjikan. Lumayan menjanjikan untuk dari segi pengalaman karena kita sebenarnya kalau dari event itu selebihnya kalau dari kita ngurusin event sistematis dan lain-lain untuk dapet relasinya itu nggak bisa kita kayak datang tiba-tiba halo kak kita kenalan ya. Kadang kan harus lewat event dulu, melalui kerjasama dulu. Sebenarnya itu secara garis besar kalau emang mau pengalaman ya harus event dulu. Iya betul. Makanya ini kalau event-event kayak gini lumayan menjanjikan. Menjanjikan ya. Soalnya koneksi itu mahal banget ya. Relasi dan juga bertemu dengan orang-orang baru itu juga akan menambah kesempatan baru lagi di masa yang akan datang untuk kita pribadi. Oke, apalagi kalau misalkan kalian sudah terbiasa nih dengan organisasi, dengan event-event seperti ini. Nanti kalau misalkan udah lulus, biasanya akan menjadi prioritas nih untuk perusahaan-perusahaan apalagi yang memang betul-betul relate dengan fakultas yang kalian ambil. Biasanya juga akan cepet itu kan ditarik gitu. Misalkan kalian offline nih ke perusahaan ini yang terkhusus untuk di bidang pertanian. Semoga rezeki ya. Karena balik-balik lagi ke rezeki. Tapi kalau misalkan sudah punya basic, sudah punya modal, harusnya sih cepet. Semoga. Tapi tergantung rezeki masing-masing tadi. Oke, kalau Anis gimana nih? Masih tertarik juga dengan event-event seperti ini? Kalau misalkan nanti ada lagi di masa yang akan datang? Masih dong kak, pastinya. Soalnya di sini kita ngadain event tuh pasti banyak banget dampak positifnya gitu. Dan juga banyak benefitnya juga. Seperti yang dikatakan Adel tadi, mulai dari relasi, pengalaman, experience tuh, terutama ya kan kita anak muda harus memperbanyak pengalaman dan juga experience kita tuh. Dan terus juga bisa buat personal branding kalau misal di LinkedIn tuh bisa dimasukin juga kan pengalaman organisasi kita ngadain event. Terus juga kita dengan ngadain event ini kita juga bisa membantu banyak orang juga kayak UMKM tadi. Jadi jelas kalau misalkan ngadain lagi insya Allah mau banget karena banyak banget dampak positifnya. Oke, betul. Jadi ini kayak saling terikat dan juga saling terkait gitu ya. Jadi yang satu sukses semua gitu dari segala aspek yang terlibat dalam event tersebut. Nah, kita ke Yunita. Yunita kan tadi memang seneng nanam gitu ya, memang seneng berkebun dari kecil gitu. Nah, kira-kira setelah Yunita aktif sebagai mahasiswa, memang betul-betul menekuni bidang pertanian,
ada nggak kira-kira kayak kebiasaan mikro atau kebiasaan kecil yang dulu belum Yunita lakukan dan saat ini sudah rutin Yunita lakukan setelah Yunita aktif sebagai mahasiswa di bidang pertanian gitu? Oke. Untuk kegiatan ya yang dulu belum pernah dilakuin atau nggak suka mungkin ya di bidang pertanian, lebih ke kayak nanam sih. Oh, nanam. Ya, kan, sebenarnya nanam itu nggak suka dari kecil-kecil banget. Ya. Kayak dulu tuh kayak nggak suka pegang tanah kali ya. Jadi masuk pertanian ini ya suka pegang tanah. Terus lebih nanam di rumah juga, nanam di rumah kan. Dulu tuh nggak pernah banget kan. Jadi sekarang nanam mungkin kan. Oke. Jadi yang dulunya cuman aksi aja nanam gitu ya, tapi sekarang dengan ilmu yang didapat jadi lebih tahu teorinya gimana gitu. Tahu, biar dosis-dosisnya tahu. hasilnya juga nanti Iya, akan betul, optimal. bagus. Oke. Jadi bisa langsung diterapkan dari hobi, ditekuni, dipelajari betul-betul, teori-teori yang diterapkan bisa menjadi sebuah hasil dari yang misalkan ditanam oleh Yunita jadi lebih baik lagi. Oke, baik. Kita ke topik lagi, ke topik Agri Expo 2025. Kira-kira nih harapan kalian untuk event kalian ini nanti pengen seperti apa dari satu persatu dari pribadi masing-masing. Kita ke Bu Ketua dulu. Harapannya untuk event ini. Pengennya sih event ini bisa jadi manfaat buat orang-orang, jadi pelajaran buat orang-orang. Terus bikin mungkin motivasi buat mereka yang tadinya teman-teman yang jarang bikin event, nggak mau ikut organisasi, atau yang tadinya malas-malasan ikut kuliah umum. Akhirnya kayak oh ternyata kalau ikut kuliah umum tuh seru ya gitu. Itu juga. Terus biar juga sebenarnya dampaknya ke fakultas kita banyak dikenal sama orang gitu, dan SDM kita makin banyak, makin ramai kampus kita gitu. Itu sih. Oke, biar makin banyak juga yang tertarik masuk di pertanian gitu ya. Iya gitu. Terkhusus untuk di Universitas Tridinanti Palembang. Tadi sudah disinggung nih. Jadi katanya biar apa namanya kata Adel tadi biar mahasiswa tuh berani ikut organisasi gitu ya. Nah, coba dong kasih tips nih ala Ibu Ketua biar mahasiswa-mahasiswa yang kira-kira dia cuman stuck di zona nyaman gitu ya, yang dia cuman kuliah pulang, ibaratnya kupu-kupu kata orang sekarang ya. Jadi gimana nih untuk mahasiswa yang seperti itu biar dia bisa berani membuka diri untuk mengikuti organisasi. Nah, pemulanya gimana nih yang dilakukan harusnya? Sebenarnya awalnya sih kemauan. Kalau POV Adel, awalnya Adel tuh menurut Adel kalau sekarang tuh kalau kerja tuh modal kan sekarang banyak banget. Orang bilang udahlah S1 aja tuh nanti bakal tetap susah kerjanya. Banyak kan orang yang akhirnya milih buat banyak yang mindset seperti itu, yang akhirnya orang tuh milih ya udahlah ngapain kuliah capek-capek, nanti kerja masih susah juga gitu kan. Dan basicnya dari orang tua juga kan bukan yang orang yang dikenal dan lain-lain. Makanya Adel milih apa ya jalannya biar setidaknya aku punya pengalaman. Dengan kan Adel nih kuliah KIP nih, KIP nggak boleh kerja dan lain-lain kan. Kalau sekolah begitu lulus kuliah mau kerja kan otomatis harus pengalaman dulu. Makanya apa ya, akhirnya mikir oke, aku kayaknya mau organisasi. Awalnya ikut organisasi tuh nggak BEM dulu, jadi organisasi yang di luar dulu. Awalnya begitu ikut di luar kayaknya seru ya, punya orang baru, kenal orang baru. Akhirnya Adel tahu ternyata aku orangnya ekstrovert, suka ngobrol sama orang baru, suka berbaur. Akhirnya kecanduan ikut BEM. Ternyata akhirnya seiring berjalannya waktu aku dapat dampaknya, ternyata punya temen banyak itu enak, menguntungkan sekali. Sekali, apalagi di organisasinya diaktifin, banyak bekerja sama orang-orang lain. Dengan kita punya banyak teman baru yang di luar circle ring satu kita, nanti kesini punya temen kenal sama si ini, kemana kenal sama si itu, apalagi kenalnya tuh bukan yang sekedar kita teman kampus. Menurut aku itu membanggakan sekali. Iya, jadi itu kebanggaan tersendiri. Itu menguntungkan. Jadi buat teman-teman kalau seandainya kuliah pulang
jangan nyaman-nyaman di situ. Iya. Karena keluar dari zona itu lebih nyaman. Lebih nyaman lagi. Lebih nyaman lagi. Oke, jadi itu yang harus dimiliki atau harus dimiliki oleh semua mahasiswa ya, terkhusus untuk yang saat ini masih aktif. Dan juga kita juga sebenarnya tidak boleh underestimate juga ya, benar kata si Adel tadi, kalau misalkan sudah kuliah nanti mau jadi apa gitu, mau jadi apa. Apalagi kalau misalkan perempuan ini kan biasanya kan sering dibilang untuk apa kuliah tinggi-tinggi, kakek balik ke dapur juga. Nah itu tidak boleh, itu mindset yang sangat salah. Mindset yang sangat salah, karena itu memang sekarang kan perempuan ya walaupun tidak bisa sepenuhnya menyamai laki-laki, tapi setidaknya bisa mendampingi gitu kan. Iya benar. Jadi underestimate seperti itu nggak boleh. Jadi punya mindset yang betul-betul melihat kehidupan itu memang betul-betul real dengan realita yang ada sesungguhnya ya. Oke, kita ke Anis. Tadi apa pertanyaan Kak Piri? Harapan ya? Harapan. Jadi kemana-mana kan? Soalnya tadi sudah disinggung oleh Adel sekalian Kak Piri tanya. Oke, harapan untuk Agri Expo 2025 ini nantinya seperti apa nih kalau dari versi Adel? Adel, Anis. Anis. Oke. Kalau dari versi Anis, harapannya di Agri Expo 2025 ini kita acaranya sukses, masanya banyak, dan dapat membantu banyak UMKM, dan juga banyak membantu adik-adik lah yang pengen tahu mengenai pertanian lebih luas lagi. Terus juga dampaknya pengen dari UNIF nih, betul kayak yang Adel bilang, supaya UNIF kita bisa lebih dikenal lagi, dan juga Fakultas Pertanian itu ya betul nggak di underestimate juga Kak. Banyak juga yang bilang buat apa pertanian, katanya kan cuma nanam katanya. Kalau nanam doang ngapain kuliah? Enggak, padahal lingkup pelajarannya tuh luas banget, nggak cuma nanam doang. Jadi buat kalian yang tertarik gitu kan, jadi bisa banget ikut gitu. Jadi harapan Anis tuh semoga yang datang dapat banyak manfaat dari event yang udah kita adain gitu. Itu aja sih Kak kalau dari Anis ya. Iya, karena kan orang kan menilai misalkan pertanian untuk apa ya, cuma belajar nanam. Sama halnya seperti kita kuliah ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi untuk apa kuliah? Belajar ngomong kan. Padahal dia nggak tahu aspek-aspek di dalamnya itu banyak banget. Komunikasi itu terbagi, ada public relation, jurnalis, broadcast dan lain-lain, advertising. Nah, mereka nggak tahu, mereka cuma melihat garis besarnya aja. Komunikasi cuma belajar ngomong gitu. Dan itu juga yang terjadi di pertanian. Nah, jadi itu tugas kalian untuk membuka ibaratnya mata orang itu tersebut untuk lebih aware lagi dengan pertanian. Ternyata pertanian seseru itu dan semenarik itu untuk dipelajari. Betul banget. Oke, kita ke Yunita. Yunita, apa harapannya untuk Agri Expo 2025 ini? Harapannya ya, ya tentunya untuk acara Agri Expo 2025 ini semoga berjalan dengan lancar. Amin. Ya, terus sama ya kayak yang dibilang sama teman-teman tadi, semoga bisa berdampak baik buat semua orang. Buat semua orang. Ya. Terus bisa nambah pengalaman juga kan buat yang ikut serta. Terus bisa dipandang yang kayak teman-teman tadi bilang, ya. Jadi pertanian tuh nggak dianggap kecil gitu. Oke, karena semua fakultas itu mempunyai keunggulan dan juga kelebihan masing-masing. Di luar itu, untuk apa kita melihat kelemahannya, kita harus tonjolkan kelebihan ya. Oke, sebelum kita tutup, sepertinya ada yang mau ngobrol sama kita nih. 351656 kira-kira mau bertanya terkait Agri Expo, mungkin boleh disenggol lagi 351656 sebelum kami akhiri kebersamaan kita bersama adik-adik dari BEM Fakultas Pertanian Universitas Tridhanti Palembang. Oke, kalau belum ada kita akhiri, tapi kita satu pertanyaan lagi deh untuk kalian bertiga. Ini bukan pertanyaan sih, kayak sejenis pesan gitu, kayak sejenis pesan kalian boleh nggak lebih meyakinkan lagi untuk orang-orang atau mungkin yang nantinya akan memilih jurusan kuliah gitu, untuk mereka lebih tertarik lagi ke pertanian gitu. Boleh lebih di apa sih ibaratnya tuh dipengaruhi lagi, tapi pengaruh positif ya. Kak Adel, boleh Del? Kalau buat teman-teman di luar sana mungkin yang SMA kayak masih bingung kuliahnya mau apa gitu kan.
Sebenarnya kalau sekarang tuh banyak yang bingung kayak ikut-ikut teman jadinya. Iya Gitu. betul. Jadi buat teman-teman yang SMA jangan ikut-ikut teman. Kuliahnya nanti teman ikut ini biar ada teman aku ikut juga. Iya, Jangan, karena kuliah tuh begitu, udah kuliah kita udah masing-masing, jalannya udah masing-masing. Kalau kenapa ikut pertanian? Sebenarnya enak, pertanian tuh kita banyak praktek, banyak keluar, nanti ke sana, nanti ke sini gitu kan. Itu serunya. Terus untuk mencari, oh ternyata tanaman itu banyak dosisnya ya. Banyak nanti dikolab sama tanaman ini apalah segala macamnya. Itu seru banget. Jadi di pertanian tuh udah banyak banget seninya. Gitu. Oke. Itu kenapa kalian harus pilih pertanian. Iya betul. Untuk apa ikut-ikut temennya kalau misalkan bukan apa ya ibaratnya ya jati diri kita gitu ya. Karena fakultas itu menentukan juga kita 4 tahun ke depannya nanti. Kan nggak mungkin kita bareng-bareng terus. Apalagi kalau sudah memasuki penulisan skripsi. Nah, udah dewek-deweknya itu sudah. Iyalah, jela kamu. Tidak lagi saling ngerurui ya. Di situ harus berjuang sampai ibaratnya sampai titik darah penghabisan sendiri masing-masing ya. Jadi nggak ada istilahnya kita harus bergantung sama temen. Kalau misalkan di perkuliahan harus memang betul-betul memilih yang mana yang memang betul-betul kita minati atau sesuai dengan passion kita. Kalau dari Yunita, boleh Yunita dipengaruhi lagi teman-teman yang lain untuk mereka lebih yakin untuk memilih pertanian, terkhusus di Univ Tridinati Palembang. Apa ya? Karena di pertanian itu kita bisa Iya betul, gimana karena nih? di pertanian itu bukan cuman apa ya, kayak Sekedar nanam doang. Iya. sekedar nanam doang. Tapi kalau kita pelajari lebih dalam, teori-teori yang kita pelajari itu juga bisa berdampak buat kedepannya. Ya, prospeknya itu pertanian itu luas banget. Oke. Luas banget Jenjangnya ya, dan betul. juga untuk peluang pas sudah selesai nanti juga besar juga ya peluang untuk kerja, peluang untuk opportunity di bidang apapun. Iya, Oke. betul banget, Kak. Ke Anis, boleh nih silakan Nis dipengaruhi lagi terakhir bagaimana nih untuk mereka biar bisa tertarik ke pertanian. Oke, baik. Kalau dari Anis ya Kak ya, adik-adik yang bingung dan masih kayak bimbang, aku mau masuk pertanian tapi takut nih nanti lulusnya nggak bisa luas masuk kemana gitu. Iya. Enggak, jangan gitu mikirnya ya. Soalnya presiden kita sekarang fokusnya juga fokus ke pangan. Wow, Iya kan? tahunian ya? Iya, jadi kayak lebih besar lagi peluang kalian nanti kalau udah lulus. Sekarang kan dicari banget tuh Kak, lulusan pertanian. Sekarang juga lebih banyak lagi lowongan pekerjaan buat pertanian. Jadi itu juga salah satu alasan kalian harus join ke pertanian, apalagi Oke. pertanian 3D nanti gitu. Soalnya juga negara kita kan negara agraris kan gitu. Jadi tanahnya subur terus juga gitu. Jadi ayolah kita sama-sama apa ya namanya kayak sama-sama memanfaatkan negara kita ini, sumber daya alam kita ini loh Iya, gitu. betul. Jadi kita ekonominya kita tingkatin lagi melalui pertanian gitu Betul. loh. Gitu. Kalau bukan kita siapa lagi ya? Iya, betul. Baik. Jadi memang harus betul-betul dengan hati memilih suatu fakultas itu tersebut ya atau jurusan. Jangan sampai salah pilih, jangan sampai menyesal dan juga terperangkap di zona yang salah istilahnya kayak gitu betul ya. banget. Jadi kalau misalkan sudah tahu kita basicnya seneng nanem atau mungkin berhubungan dengan pertanian, berarti itu sudah sangat pas, sangat cocok untuk masuk di fakultas pertanian. Oke, dan juga kan kita kan tahu kan kalau Sumatera Selatan ini khususnya ya, untuk corporate ataupun perusahaan yang bergerak di bidang pertanian kan luar biasa banyak sekali. Apalagi kalau di daerah Muara ini, di Lahat sana kan, nah itu kan semuanya kan di bidang pertanian. Nah itu kita harus melihat ke situ peluangnya ya. Iya. Oke, jadi kalau nggak kita orang pribumi siapa lagi? Siapa lagi? Betul banget. Oke lah kalau kita bilang Indonesia, tapi kalau misalkan bisa dari Sumatera Selatan putra-putrinya itu dong yang harusnya sebenarnya dibudayakan gitu, dibudidayakan gitu kan. Oke, baik. Oke, nggak terasa kita sudah di akhir obrolan kita hari ini. Terima kasih Kak Pili ucapin untuk kalian bertiga untuk
Adel, Anis, dan juga Yunita mewakili LPP RRI Palembang mengucapkan terima kasih untuk kesediaannya hadir langsung di studio RRI Perempat Palembang untuk membahas tadi tentang topik Agri Expo 2025 ya. Kami didoain mudah-mudahan lancar luncur acaranya. Acaranya kapan? Tanggal 10-11 Desember. 10-11 Desember masih lama ya, berarti masih banyak lagi yang bisa diolah lagi ya untuk jauh lebih baik lagi ke depan. Baik, mudah-mudahan lancar acaranya dan juga makin sukses, semakin banyak peminatnya dan juga sesuai dengan target kalian, ekspektasi kalian ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita akhiri dulu kebersamaan kita di Serja Pagi bersama adik-adik dari BEM Fakultas Pertanian Universitas Tridenti Palembang. Kami berempat pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.